Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 keamanan data akan menjelaskan tentang file injection dan file upload vulnerability. Apa itu ancaman keamanan pada aplikasi web? Nama kelompok saya Ahmad Nabil dengan NIM 175. Saya Dimulati dengan NIM 155. Saya Agus Edomakam dengan NIM 169. Saya Rasjadika dengan 173. Saya Ahmad Jabir Maulana, akhirnya 171. Oke. Mengapa keamanan file penting? Aplikasi web modern seringkali mengharuskan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem melalui input file, baik itu mengunggah gambar profil, dokumen, atau jenis data lainnya. Proses ini adalah bagian integral dari pengalaman pengguna. Namun tanpa validasi dan penanganan yang tepat, mekanisme input file ini dapat membuka oleh celah keamanan serius yang dieksploitasi oleh penyerang. Dua serangan berbasis file yang paling umum dan berbahaya adalah file injection dan file upload vulnerability. Penjelasan tambahan, banyak serangan cyber sukses terjadi karena para pengembang cenderung terlalu mempercayai input yang diberikan oleh pengguna. Padahal setiap input harus selalu diperlakukan sebagai potensi ancaman. Selanjutnya, validation ancaman dalam kode. Validation adalah jenis serangan di mana penyerang berhasil atau menginjeksi file berbahaya ke dalam server web. Tujuan utamanya adalah agar file ini dieksekusi oleh server, memberikan kendali kepada penyerang. Serangan ini umumnya terjadi kepada aplikasi web gagal memvalidasi atau memfilter input pengguna dengan benar, terutama pada fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pemuatan file include atau require dalam PHP, atau saat membaca file berdasarkan input yang dikontrol oleh pengguna. Dalam skenario ini, penyerang dapat memanipulasi file yang akan dimuat, mengarahkannya ke file berbahaya yang mereka inginkan untuk dieksekusi. Yang pertama, input pengguna, penyerang melangsungkan file yang dimodifikasi. Yang kedua, server format file, aplikasi file berdasarkan input tanpa validasi. Yang ketiga, eksekusi kode berbahaya, file berbahaya dieksekusi oleh server. Jenis-jenis file injection. Local file injection (LFI) terjadi ketika penyerangan dapat menyertakan file yang sudah ada di server lokal. Ini memungkinkan mereka untuk mengakses file sensitif sistem operasi seperti file konfigurasi, log server, atau bahkan file kredensial. Contoh, jika penyerangan berhasil mengarahkan aplikasi untuk memuat etc password pada sistem Linux, mereka bisa mendapatkan data pengguna sistem. Remote file injection illusion (RFI) adalah serangan yang lebih bahaya di mana penyerangan dapat memaksa server untuk mengambil dan mengeksekusi file dari server eksternal yang dikendalikan oleh penyerang. Ini memberikan kontrol penuh atas kode yang akan dieksekusi. Resiko utama: kebocoran data sensitif, eksekusi kode ilegal, ilegal hingga pengalihan server secara penuh.
penyerangan dapat membaca file konfigurasi database kredensial atau informasi pribadi pengguna. Kedua, pengambil alihan server dengan mengeksekusi kode jarak jauh. Penyerang dapat mendapatkan kendali penuh atas server, kemudian kerusakan sistem itu mengubah atau menghapuskan konten, menyebabkan aplikasi tidak berfungsi atau merusak data. Kemudian yang terakhir, penyebaran malware. Server yang terkompromi dapat digunakan untuk menyebarkan malware ke pengunjung website. Kemudian strategi pencegahan efektif. Yang pertama itu whitelist file yang diizinkan, hanya izinkan file dari daftar yang disetujui untuk diinput. Jangan pernah mempercayai input pengguna 100%. Kemudian pada validasi input ketat, bersihkan dan validasi semua input pengguna yang akan digunakan dalam operasi file. Kemudian selanjutnya mengaktifkan allow URL input pada konfigurasi dari. Pastikan opsi ini dinonaktifkan untuk mencegah traffic. Kemudian selanjutnya gunakan framework yang aman. Dan yang terakhir, prinsip hak akses terkecil. Pastikan aplikasi hanya memiliki hak akses minimal yang diperlukan untuk beroperasi. File upload flow numbering cut. File upload vulnerability ya Allah. Vulnerability Asia. Upload vulnerability pintu astagfirullah. Oke, selanjutnya file upload vulnerability pintu belakang ke server. File upload vulnerability terjadi ketika aplikasi web mengizinkan pengguna untuk mengunggah file tanpa melakukan validasi keamanan yang ketat pada file yang diunggah. Penyerang memanfaatkan celah ini untuk mengunggah file berbahaya yang kemudian dapat dieksekusi di server. Alih-alih menyisihkan file yang sudah ada, penyerang mengunggah file baru yang dapat berupa skrip berbahaya, misalnya PHP, ASP atau JSP, malware atau backdoor yang memberikan akses tidak sah ke sistem. Setelah file berbahaya berhasil diunggah dan disimpan di server, penyerang dapat mengakses file tersebut melalui browser web, memicu eksekusi kode jahat yang terkandung di dalamnya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu unggah file berbahaya, penyerang mengunggah skrip atau malware. Yang kedua disimpan di server, sistem menyimpan file tanpa validasi yang cukup. Yang ketiga eksekusi dari jarak jauh, yaitu penyerang memicu eksekusi file melalui browser. Baik. Oke, selanjutnya ada penyebab dan contoh kasus file upload. Yang pertama, penyebab utama keamanan adalah tidak membatasi tipe file. Aplikasi mengizinkan upload semua jenis ekstensi file termasuk yang dapat dieksekusi PHP, ASP, atau JSP. Selanjutnya ada folder upload yang dapat dieksekusi. File yang diunggah disimpan di directory yang mengizinkan eksekusi script server atau set. Selanjutnya ada validasi ekstensi yang lemah. Hanya memeriksa ekstensi file di sisi klien yang ada dilewati atau hanya memeriksa sebagian nama file. Selanjutnya ada kerentanan bypass validasi, menggunakan karakter khusus atau manipulasi nama file untuk melewati filter validasi. Selanjutnya ada contoh kasus serangan. Seorang penyerang menemukan fungsi upload gambar di sebuah forum online. Karena validasi yang lemah, mereka berhasil mengunggah file bernama sel.php yang berisi
web shell. Yang pertama ada unggah file, penyerang mengunggah file.php melalui fitur upload gambar. Selanjutnya ada penyimpanan, file tersebut disimpan di direktori public server, misalnya /upload/shell.php. Selanjutnya ada akses atau eksekusi. Penyerang kemudian mengakses link ini example.com atau upload.shell.php melalui browser. Web shell tersebut dieksekusi memberikan penyerangan antarmuka berbasis web untuk menjalankan perintah server, seperti mengakses database, membaca file sensitif, atau membuat file lain. Dampaknya, server sepenuhnya diretas, data bocor, dan website dapat diubah isinya. Oke. Dampak dan pencegahan file upload. Dampak fatal file upload: website development, perubahan tampilan website secara tidak sah, merusak reputasi dan kepercayaan. Yang kedua, penyebaran malware, mengubah sistem menjadi host malware, menginfeksi pengunjung lain atau menyerang sistem internal. Yang ketiga, pencurian data pengguna, akses ke database pengguna dan informasi sensitif, menyebabkan pelanggaran privasi. Yang keempat, pengambilan kendali server. Mirip dengan file injection, penyerangan bisa mendapatkan kontrol penuh atas server. Yang kelima, kerugian finansial, biaya pemulihan denda kepatuhan dan hilangnya bisnis. Langkah pencegahan kursal: validasi tipe file. Validasi tidak hanya berdasarkan ekstensi, tetapi juga berdasarkan MIME, tipe konten file, untuk memastikan keasliannya. Yang kedua, ganti nama file otomatis. Setelah diunggah, ganti nama file menjadi string, acak, atau hash untuk mencegah penyerangan menembak URL. Simpan di luar folder publik. Tempatkan file yang diunggah di direktori yang tidak dapat diakses langsung oleh web server. Sajikan file melalui script khusus. Yang keempat, nonaktifkan eksklusi file. Konfigurasi web server agar direktori upload tidak mengizinkan eksekusi script, misalnya menggunakan HTC access. Mengkonversi gambar. Untuk file gambar, lakukan proses resample atau konversi ulang untuk menghilangkan metadata atau payload berbahaya yang mungkin disematkan. Kemudian selanjutnya perbandingan antara file injection dan file upload. Secara teknis serangan, file injection itu mengakses aplikasi untuk mencatatkan file yang sudah ada, dan untuk file upload itu mengunggah file berbahaya baru ke server. Kemudian secara media eksploitasi, file injection itu parameter URL atau input aplikasi yang mempengaruhi web file, dan untuk file upload itu formulir mengunggah file yang rentan. Kemudian secara risiko langsung itu tinggi untuk file injection, dan untuk file upload sangat tinggi. Kemudian dampak potensial untuk file injection itu kebocoran data sensitif, eksekusi kode arbitrari, dan untuk file upload itu kerusakan website, penyebaran malware, dan pengambil alihan server. Keduanya membutuhkan validasi input yang ketat dan konfigurasi server yang aman, tetapi dengan fokus pada titik masuk yang berbeda. Kesimpulan
file injection dan file upload. Flow anjing gitu. Kesimpulan merupakan kesimpulan membangun web yang aman. File injection dan file upload vulnerability adalah dua ancaman keamanan paling kritis yang dapat merusak integrasi, ketersediaan dan kerahasiaan aplikasi web Anda. Kesalahan kecil dalam validasi input atau konfigurasi server dapat berujung pada dampak yang sangat besar, mulai dari kebocoran dan hingga pengambilan data sistem. Ancaman serius file injection dan file upload memiliki titik masuk berbahaya bagi penyerang. 2. Validasi adalah kunci. Validasi input yang ketat dan menyeluruh adalah pertahanan dan terpasang. Ancaman sistem file injection dan file upload memiliki titik masuk berbahaya bagi penyerang. 2. Validasi adalah kunci. Validasi input yang ketat dan menyeluruh adalah pertahanan pertama dan terpenting. 3. Konfigurasi aman. Konfigurasi server yang benar dan pembahasan hak akses sangat krusial. 4. Keamanan sejak awal. Keamanan harus diintegrasi sejak tahap awal pengembangan, bukan sebagai tambahan. Melindungi aplikasi web dari kerentanan ini bukan hanya tentang wajib tim keamanan, tetapi setiap pengembangan harus memiliki kesadaran dan praktik terbaik dalam membangun aplikasi yang tangguh dan aman. Terima kasih atas presentasi. Setelah menjelaskan materi-materi tersebut, kita tutup dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.